Oke, di sini ada Aryo, Khalid, Nuha, dan Adinda. Apakah Miss Lisa memanggil dengan nama yang benar? Oke, nice. Sebelumnya semuanya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Ika Nurmailisa, biasa dipanggil Miss Lisa. Untuk belajar matematika mulai malam ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya, di hari Kamis jam 7, adik-adik bersama Miss Lisa. Sebelum kita mulai pelajaran, apakah Miss Lisa boleh kenalan dulu satu-satu? Mungkin dimulai dari adik Aryo, silahkan perkenalkan diri. Nama saya Aryo Rizky Arditya. Apa lagi? Kelas berapa di sekolah di Aryo? Kelas 7. Kelas 7, oke. Selanjutnya mungkin Dek Khalid, panggil kakaknya sepertinya. Untuk menunggu Khalid, Nuha, boleh kenalan dulu Nuha? Nama saya Nuhna, Iya. Kelas berapa adik di sekolah? kelas 4. Kelas 4, oke. Kalau Adinda, boleh kenalan dulu Adinda? Nama saya Adinda, saya kelas 7. Kelas 7 sama dengan Aryo. Untuk Khalid, nama dan kelas berapa adik? Nama aku Muhammad Khalid, kelas 2. Ya. Kelas 2. Berarti di sini paling junior Khalid, masih kelas 2. Semangat belajarnya ya, semuanya ya. Oke, untuk pertemuan pertama ini, Miss Lisa mau bagikan apa itu namanya ya, info, ini sekedar info aja, mungkin ada yang belum berpengalaman menggunakan itu. Jika adik-adik menggunakan Zoom, kok nggak setting? Kalau adik-adik sedang menggunakan Zoom, itu bisa menggunakan beberapa fitur di sini. Ada audio, di sini adalah untuk on atau off-kan mikrofon. Jadi kalau sedang ditanya Miss Lisa, misalkan adik-adik bisa pencet tombol mikrofon ini supaya coret merahnya hilang. Itu baru nanti terdengar suaranya sampai ke Miss Lisa. Tapi kalau posisinya masih seperti ini, coret merah seperti barusan, itu berarti adik masih ke mute suaranya. Meskipun adik teriak-teriak, nggak akan kedengeran sama Miss Lisa. Dan selanjutnya di sini ada fitur video, di sini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kamera. Jadi kalau kameranya on, berarti dia tidak ada coret merahnya. Kalau ada coret merahnya seperti ini, berarti tidak ada gambar atau video adik-adik di Zoom yang kita sedang lakukan. Dan misalkan Miss Lisa minta share screen, itu adik-adik bisa pencet panah hijau ini. Nanti tinggal pencet share, nanti bisa layarnya adik-adik terbagi atau terlihat oleh Miss Lisa dan teman-teman di kelas ini. Dan misalkan lagi eh, Miss Lisa minta perhitungan di layar atau coret-coret apapun di layar, itu bisa pakai fitur annotate yang ada di samping di atas atau di bawah di Miss Lisa itu kebetulan di atas dia gambarnya atau ikonnya seperti pensil. Itu ya untuk fitur Zoom. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada yang mau ditanyakan Kak, dulu? Kak, Iya, tadi tampilannya PowerPoint ya Kak ya, pas Kakak penjelasannya. iya. Heeh. Oh ini, Oh, baru muncul. gimana? Iya, 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 baru muncul, sorry Kak. Oke, oke, Makasih. oke. Sama-sama. Untuk penjelasan tentang Zoom, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Oke, kalau gitu Miss Lisa lanjut ke materinya.
Kalau misalkan di tengah-tengah pelajaran ada yang mau ditanyakan, boleh langsung on-kan mikrofonnya ya. Oke, di pelajaran pertama ini, di sini tadi Miss Lisa sudah mengenalkan icon-icon atau fitur-fitur di Zoom. Adik-adik sudah paham semuanya. Nah, sekarang untuk yang pertama kita belajar berhitung lisan dulu. Di sini ada 8 ditambah 47. Apakah semuanya sudah menyiapkan alat tulisnya? Kalau sudah, silahkan dihitung 8 ditambah 47. Silahkan. Yang sudah menemukan jawabannya boleh langsung on-kan mikrofon. Sebutkan ke Miss Lisa jawabannya berapa. Iya. Eh, Iya, bentar. Adinda? 55. 55. Oke. Adinda pakai cara apa untuk menghitungnya? Eh, langsung kepikiran aja. Oh, langsung kepikiran aja. Oke. Karena Adinda sudah kelas 7 tadi ya? Iya. Oke, mungkin ini termasuk gampang untuk Adinda. Untuk Khalid, apakah ada kesulitan untuk menghitung 8 ditambah 47? Tidak. Tidak. Udah. Ada yang menggunakan cara apa untuk menghitung 8 ditambah 47? Pakai cara pakai jari atau pakai cara bersusun? Dari. Pakai jari, oke. Pinter semua caranya juga pinter benar semuanya. Nah, di sini Miss Lisa mau kasih tips sedikit atau trik supaya bisa berhitung cepat. Untuk menjumlahkan suatu bilangan, itu bisa kita membulatkan salah satunya terlebih dahulu. Di sini ada 8 dan 47. Kita uraikan dulu yang 8-nya menjadi bilangan lain yang bisa menggenapkan si 47 ini. Maksudnya menggenapkan atau membulatkan itu bagaimana? Bilangan kelipatan 10. Jadi 10, 20, 30, 40 itu semuanya kan kelipatan 10. Nah, di sini 47 bilangan bulat kelipatan 10 berapakah yang paling dekat dengan 50? Nuha mungkin bisa membantu Miss Lisa. Bilangan bulat berapakah yang kelipatan 10 dan paling dekat dengan 47? Yang Belum belakangnya tahu, 0, Miss. Nuha. Oh, belum tahu. Oke. Sekarang Miss Lisa ajarin dulu ya. Nah, di sini untuk memilih yang diuraikan yang mana, itu tips dari Miss Lisa adalah yang bilangan yang lebih kecil. Di sini kan ada 8, ada 47. Nah, untuk dua bilangan ini yang nilainya lebih kecil kan yang 8. 8 itu kita uraikan ke 3 ditambah 5. Kenapa 3 ditambah 5? Karena tiganya nanti bisa membulatkan si 47. Jadi, kalau 47 ditambah 3 kan bisa menjadi bilangan kelipatan 10. Kenapa kok harus dijadikan bilangan kelipatan 10? Karena kalau sudah menjadi bilangan kelipatan 10 dalam bentuk misalkan 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya kan kita lebih gampang menjumlahkannya, lebih cepat menjumlahkannya. Nah, menjadi 50 ditambah 5. 5 itu dari sini tadi, kan 5 dan 3. Tiganya sudah kita pakai untuk ditambahkan ke 47 menjadi 50.
Di sini masih ada 5, berarti kita tambah dengan 5, hasilnya adalah 55. Itu adalah salah satu trik untuk berhitung cepat. Dari sini, Adinda, Nuha, Halid, dan Aryo, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, next kita ke contoh berikutnya. 24 dikurangi 6. Tipsnya dari Melisa juga sama, uraikan dulu yang angka lebih kecil. Yang bisa menjadikan si 24 ini menjadi bilangan kelipatan 10. Yang terdekat dengan 24 berapa? 20 atau 30? Yang paling dekat dengan 24? 20. 20, pinter sekali. 20. Nah, untuk menjadi 20, si 24 ini kan harus kita kurangi dengan berapa, Aryo? Kita kurangi dengan 24 dikurangi 6. bukan. 24 supaya menjadi 20 harus kita kurangi dengan berapa? Kurangin 4. 4, pinter sekali. Jadi 6-nya kita uraikan ke bentuk yang ada angka 4-nya, yaitu 4 plus 2. Nah, 24 kita kurangi dengan 4 dulu. Ketemulah 20, baru dikurangi dengan 2. Hasilnya berapa, Halid? 20 dikurangi 2. 18. Oke, pintar sekali, Halid. Nah, begitu untuk penjumlahan dan pengurangan tipsnya. Nah, sekarang berhitung cepat. Caranya sesuai dengan Miss Lisa tadi, 36 ditambah 7. Hasilnya berapa, Nuha? Kalau kalian punya cara cepat yang lain, boleh digunakan, nggak harus sama dengan Miss Lisa. 36 ditambah 7, berapa, Nuha? Tunggu, Belis Boleh belum pakai cara apapun. sempat Bagaimana? ngitung. Oh, belum begitu. Oke, di sini karena ada 36 dan 7, yang paling kecil bilangannya adalah 7. Kita uraikan ke 4 dan 3. Kenapa 4 dan 3? Karena 4-nya bisa kita gabungkan dengan 36 menjadi 40, baru kita tambah dengan 3. Hasilnya berapa, Adinda? 43. 43, pinter sekali. Nah, selanjutnya, kalau ada 23 dikurangi 5, 5 yang dikurangi mau 5. yang mau diuraikan dulu yang mana, Halid? Yang lebih kecil, Halid. 5-nya atau 23-nya? Kurang 2. Oh, 18. Gitu. Gimana ada itu? Tadi nggak usah Halid? hitung. Di depan ada kertasnya. Lagi membiasakan dari hitung cepat. Oke, mungkin bisa dibantu Aryo. 23 dan 5. Yang mau diuraikan yang mana dulu, Aryo? Yang 23 dulu. Yang mau diuraikan yang 23. Tadi yang diuraikan yang kecil aja, Aryo. 23. Iya. 23 dan 5 ini apa? Jadi 20. Bagaimana, Aryo? Oh, iya, dijadikan 20 ya, 23. Supaya menjadi 20 kan harus dikurangi 3. Berarti yang kita uraikan 5-nya ini, Aryo. Menjadi 3 dan 2. Atau 3 ditambah 2. 3-nya kita gunakan untuk mengurangi 23 menjadi 20. Selanjutnya baru dikurangi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 18. Oke, next. Latihan berikutnya. 6 ditambah 27. Adinda, yang diuraikan 6-nya atau 27-nya? 6. 6, pintar sekali. 27. 6-nya kita uraikan menjadi berapa, Adinda? 3 sama 3. 3 sama Oke, pintar sekali. 3 dan 3. 3 yang pertama kita jumlahkan dengan 27 menjadi 30.
Selanjutnya baru kita jumlahkan dengan 3 berikutnya menjadi 33. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu? Adinda, clear? Oke, Clear. Nuha, Aryo, dan Halid, apakah sudah clear semua? Udah. Ya. Udah, oke. Miss Lisa lanjut ke latihan berikutnya. Nah, di sini eh, mohon maaf, ini 39 adalah hasil dari jawaban soal nomor 6. 39 itu jawabannya di sini harusnya. 71 juga ini adalah jawaban dari soal nomor 7. 57 adalah jawaban dari soal nomor 8. Dan di sini ada jawaban soal nomor 9 di mana ya? Oke, nggak bisa. Bentar. Oh ini. Jadi 47 ini adalah jawaban soal nomor 9. Kalian lihat angka atau bilangan yang berwarna biru ini adalah hasil dari penjumlahan dan pengurangan yang ada. Selanjutnya, sebutkan angka terbesar yang diperoleh dari 43, 39, 18, 71, 33, 57, 27. Yang paling besar yang mana? Yang berwarna biru. Apakah sudah paham semua yang dimaksud konsep terbesar? Ada yang belum paham? Terbesar di sini maksudnya adalah jika kita eh, ingat garis bilangan sudah tahu semua kan ya? Termasuk Halid yang kelas juga sudah tahu garis bilangan, Dik. Oke, nah kalau kita gambarkan atau tuliskan angka-angka yang berwarna biru ini di garis bilangan, berarti dia posisinya atau letaknya di paling kanan. Nah, dari 43, 39, 18, 71, 33, 57, 27, dan 47, manakah bilangan yang paling besar atau yang paling kanan tempatnya di garis bilangan? Adakah yang tahu? Boleh aktifkan mikrofonnya. 71. Oke, 71. Nah, kalau Miss Lisa tanya yang paling kecil, 18. 18. 18, pinter sekali. Jadi, kalau paling besar, dia posisinya di garis bilangan itu di paling kanan. Sedangkan kalau di garis bilangan terkecil, itu artinya dia di paling kiri. Selanjutnya, untuk latihan, adik-adik bisa masuk ke platform. Adakah yang belum tahu username dan passwordnya? Adinda, Nuha, Halid, dan Arya sudah bisa masuk ke platform semua? Sudah. Sudah, oke. Masuk ke platform, diklik yang level 1 untuk course hari ini dan dikerjakan dulu yang bagian 1. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke Miss Lisa. Yang di home bukan? Yang di home itu ada tulisan sebentar. Tulisannya course itu apa ya? Masuk pelajaran gitu ada nggak, Dik?
Nah, kalau di Miss Lisa kayak gini. Nih, kayak gini. Jadi, ini halaman home-nya atau halaman utamanya. Kita pilih yang terhubung ke pelajaran. Kalau di home seperti ini tampilannya. Nah, kita klik yang buka pelajaran. Nah, setelah buka pelajaran, kita pilih yang ini. Yang level 1, bagian 1 dulu silahkan dikerjakan. Kalau ada kesulitan, boleh aktifkan mikrofonnya, tanya ke Miss Lisa. Arya sudah bisa masuk? Sudah. Oke, Ini lagi menunggu host. menunggu host. Sebentar. Oke. Khalid sudah bisa masuk ke platform, Dek? Khalid, apakah sudah bisa masuk ke platform? Untuk Nuha dan Adinda, apakah sudah bisa masuk ke platform semua? Belum bisa, Miss. Belum bisa. Nuha punya username password-nya, Dek. Ya, Miss, ternyata harus pakai Chrome ya. Ini pakai Safari, Miss. Bentar, Miss. Oke, oke, Mam. Nggak bisa pakai Safari, Miss, ya? Kalau Safari saya belum pernah nyoba, cuman kalau pakai Mozilla Firefox bisa, pakai Microsoft Edge bisa. Bisa semua kalau yang dua itu. Kalau Chrome pasti Belum bisanya. Belum bisa, Khalid. bisa. Ada kakak tidak di situ, Dek. Tadi mama kan pergi kayaknya. Yang pergi tadi mamanya Khalid kah? Foto begini lagi. Iya, bersih deh. Minta tolong Udah bisa. kakak, Dek. Khalid kalau belum bisa. Tidak Oke. apa-apa. Cari kakaknya dulu. Kalau Ini ada yang belum, ya gimana Arya? ada tulisan menunggu pengajar untuk terhubung. Eh, Gini Arya, mungkin Arya masuk ke mencet yang kurang benar. Jadi mencet bukan yang bergabung ke pelajaran Aryo. Kok bergabung ke pelajaran? Ini yang Arya pencet home, di situ ada buka pelajaran, ada pergi ke kursus online. Nah, yang Arya pencet barusan yang ini mungkin pergi ke kursus online. Nah, yang dipencet bukan yang ini Aryo, tapi yang buka pelajaran. Jadi Aryo back dulu, di back dulu Aryo. Ini pencet panah yang ke kiri ini dulu. Setelah itu, kalau sudah kembali ke home, Aryo bisa pencet yang buka pelajaran. Nanti tampilannya akan seperti ini. Adinda sudah bisa masuk ke platform? Sudah bisa, Miss. Sudah, oke, nice. Di sini Khalid udah mulai mengerjakan. Yang lain jawabannya belum masuk. Sudah ini Miss dipencet yang buka pelajaran tapi masih terhubung ke situ terus. Oh, boleh share screen nggak Aryo? Bisa share screen deh.
Nah, itu hilang. Nah, itu pencet yang buka pelajaran, Dek. Nah, sip. Yang di scroll ke atas, Aryo. Yang satu kan di atas. Tidak bisa di scroll ke atas lagi. Oh Nggak iya, bisa, ini Miss. benar. Ini benar. Yang ini, Aryo, yang lingkaran pertama. Ini Iya. Bisa dipencet tidak? tidak bisa. Oh, tidak bisa ya. Kalau yang lain bisa semua. Bisa. Tampilannya kayak gini, Miss. Mana kameranya? Eh ngeblur, Mam. Oh, ngeblur ya? Enggak, Iya. Oh, jadi apa namanya? Blurnya dihilang dulu, Kak. ya Blurnya Allah. dihilang dulu. Ini. Iya benar seperti itu. Di Tapi next nggak, next aja, dipencet warna kuning. tapi nggak bisa, Miss ini. Bentar. Oh nggak bisa ya? Kalau dipencet tanah kuning Bisa, gimana, bisa. Mam? Bisa, Miss. Nah, Bentar. iya. Jadi yang bagian pertama itu hanya seperti survei saja, beberapa langkah baru ada soalnya itu di bagian satu begitu. Aryo masih belum bisa masuk, Aryo? Masih belum bisa. Oh, coba saya tak tanya ke CS dulu ya. Oh, yang ini. Yang ini, Miss ya? Gimana? Ya benar, itu dikerjakan. Oh, ini, Kak. Kelihatan nggak tuh ini? Aryo boleh minta tolong share screen lagi biar Miss bisa capture tampilannya buat apa itu tanya ke CS Aryo. Nah, bentar ya. Jangan diganti dulu. Untuk sementara Aryo nggak apa-apa tidak masuk, tidak mengerjakan dulu karena memang belum bisa masuk. Tapi untuk yang lain silahkan dikerjakan. Dan Aryo nanti kalau misalkan sudah ditangani sama CS mungkin sudah bisa masuk tolong dikerjakan ya dia meskipun di luar kelas. Siap, Miss. Oke, makasih Aryo. Miss Lisa tak hubungi CS dulu. Miss, kalau udah selesai Ya, gimana? kalau udah selesai, eh nggak apa-apa. Dilanjutin nanti yang bagian dua, sih nanti dulu ya. Oh Selesaikan ya. yang bagian satu dulu. Kalau udah selesai semuanya, Miss Lisa lanjutkan. Apakah sudah selesai semuanya? Yang lain? Adinda sudah. Sudah semua. Sudah semua. Oke, good job, Halid. Nuha juga sudah. Bentar lagi, Miss. Oke, Miss Lisa tunggu.
Udah selesai, Miss. Oke, kalau gitu Miss Lisa lanjutkan untuk materi berikutnya. Nah, untuk materi berikutnya kita akan belajar hal-hal yang menggunakan logika. Di sini contohnya seperti ini kasusnya. Mr. Trudy mengumpulkan beberapa set ubin dengan bentuk yang berbeda. Setiap set ubin itu berisi bentuk segitiga, lingkaran, dan persegi panjang. Sebelumnya Miss Lisa tanya dulu, adakah yang belum mengetahui bagaimana bentuk segitiga, lingkaran, dan persegi panjang? Apakah sudah tahu semuanya bentuk-bentuk tersebut? Khalid sudah paham bentuk segitiga, lingkaran, dan persegi panjang? Sudah, oke. Good job, Khalid. Nah, selanjutnya, urutan penumpukan ubin ditunjukkan dalam tabel. Temukan setiap set. Nah, di sini ada keterangannya bahwa untuk set yang pertama, itu paling bawah adalah lingkaran. Di tengah ada persegi panjang dan paling atas adalah segitiga. Kalau bentuknya gambar seperti ini, bukan tumpukan ubin sungguhan, itu bagaimana caranya kita tahu bahwa dia di atas atau di bawah? Kita lihat lingkaran atau garis tepi dari gambar tersebut. Kalau garis tepinya terlihat semua, tidak ada yang tertutup oleh gambar manapun, dia berarti tempatnya di paling atas. Itu kuncinya ya. Nah, selanjutnya, kalau sudah tahu, barulah kita bisa mengira-ngira manakah tumpukan ini termasuk set 1, termasuk set 2, atau set 3. Nah, di sini mari kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu gambar yang ini. Ubin bentuk apa yang terletak di atas? Maksudnya yang di paling atas adalah ubin apa gambar pertama? Lingkaran. Lingkaran, pinter sekali. Nah, di paling atas ada bentuk lingkaran. Sekarang kalian lihat di set-set ini. Yang paling atas bentuknya lingkaran set berapa, Dek? Ada yang bisa membantu Miss Lisa? Aryo? Yang paling atas adalah lingkaran. Berarti dia termasuk set nomor berapa? Yang paling atas lingkarannya. Jadi di sini kan ada keterangan paling bawah, di tengah, dan paling atas. Nah, ini adalah ciri-ciri set 1. Di sini adalah ciri-ciri set 2, dan di sini adalah ciri-ciri untuk set 3. Nah, di sini kita menemukan pada tumpukan ubin yang pertama, paling atas adalah ubin yang berbentuk lingkaran. Berarti kalau kita cocokkan atau kita lihat di tabel, dia termasuk set berapa, Aryo? Set 1. Kenapa Aryo bilang dia set 1? Alasannya apa, Dik? Dia lingkaran atau, kok lingkaran, maaf. Dia ubin yang paling atas itu adalah lingkaran. Berarti kan kita fokus ke sini. Ini lingkaran. Nah, lingkaran. Di sini kita fokus karena yang terlihat adalah yang paling atas. Berarti kita fokus ke baris ini. Di baris ini yang menunjukkan lingkaran yang mana? Set 3. Nah, pinter sekali. Jadi kita fokus saja kecuali dari paling atas ini misalkan sama-sama lingkaran semua, baru kita lihat yang tengah dan bawah. Tapi ini yang paling atas aja sudah berbeda semua. Dan kebetulan untuk gambar yang pertama ini paling atas ada lingkaran. Kita tinggal lihat di data tabel ini yang jawabannya lingkaran set berapa? Benar katanya Aryo, set 3. Dia menunjukkan bahwa tumpukan ubin paling atas itu adalah lingkaran. Begitu ya.
Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Belum ada? Kalau belum ada, kalau gitu kita lanjutkan pembahasan soalnya. Pada set yang kedua, pada gambar yang kedua, di sini yang paling atas gambar apa? Atau ubin bentuk apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Berarti dia set nomor berapa, Adinda? Set nomor 2. Oke, nice. Karena di sini sudah jelas bahwa di paling atas adalah persegi panjang. Sekarang, Nuha, di gambar ketiga ini atau tumpukan ubin yang terakhir, yang paling atas gambar apa, Dik? Persegi 3. Segitiga, pintar. Berarti segitiga, maaf, berarti tumpukan ubin yang terakhir ini masuk ke dalam set nomor 1, 2, atau 3, Nuha? Nuha, lihat yang tabel ini baris yang paling atas. Di atas Set. ada segitiga, berarti set yang mana, Nuha? Set nomor 1. Satu, pinter sekali. Hebat-hebat semuanya. Jadi, dari gambar ini bisa kita ketahui bahwa gambar atau tumpukan ubin yang pertama adalah set nomor 3, yang kedua ini adalah set nomor 2, dan yang terakhir adalah tumpukan ubin set nomor 1. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum ada? Oke, kalau belum ada, Miss Lisa lanjutkan dulu ke contoh soal yang nomor 2. Nah, di sini. Di contoh soal nomor 2, ada soal cerita seperti ada gambar telapak kaki atau sepatu jejak kaki. Nah, di sini telapak kakinya sejajar, berarti dia sedang posisi berhenti atau melompat dengan dua kaki. Nah, sedangkan yang satu-satu ini berarti mungkin dia sedang melompat dengan satu kaki. Selanjutnya, kalau ini kan beriringan, berarti dia sedang berjalan. Gitu ya. Di sini ceritanya begini, di dekat tempat kejadian, agen khusus melihat jejak kaki seseorang di tanah. Tentukan dari jejak kaki apa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan jejak kaki tersebut dan bagaimana urutannya. Di sini, mula-mula ia melompat dengan satu kaki, kemudian berdiri lalu berjalan. Maaf. Nah, selanjutnya, mula-mula dia berjalan lalu berlari. Kalau sekarang Miss Lisa untuk menyelesaikan ini supaya lebih gampang gini. Kalau mula-mula ia melompat dengan satu kaki, berarti jejak kakinya satu atau dua? 1. Satu, pinter. Kalau selanjutnya berdiri, berarti jejak kakinya dua atau satu? 2. 2. Dua itu yang sejajar atau yang beriringan depan belakang? Sejajar. Sejajar, pintar sekali karena dia sedang berdiri saja, tidak berjalan. Nah, kemudian pas waktu berjalan, dia jejak kakinya satu atau dua? 2. Dua. Selanjutnya, dua itu yang beriringan atau yang eh, sejajar? Beriringan. Beriringan, pintar sekali. Jadi, di sini juga bisa kita ketahui bahwa jika ini kan jejak kaki, ini ujung kaki, ini adalah tumitnya. Kalau ujung kakinya di sebelah kiri, berarti dia berjalan ke arah kiri. Begitu juga sebaliknya, jika nanti kita balik ujung kakinya, berarti dia jalannya ke arah kanan atau kiri. Misalkan ujung kakinya di kanan, berarti dia jalannya ke arah kanan atau kiri. Kanan. Kanan, pinter sekali gitu ya. Nah, sekarang ini kita menata mosaik. Di sini mosaik itu seperti pecahan-pecahan batu kecil gitu. Nah,
Alora, Olivia, dan Madam Rosa hanya menggunakan ubin berwarna biru, hijau, dan kuning. Nah, di sini ada biru kuning, di sini ada biru hijau. Mereka sepakat bahwa mereka masing-masing akan menyusun desain mosaik dengan ubin dengan warna yang sesuai dengan warna mereka dan membuat mosaik tersebut. Mosaik N1 yang ini biru hijau ini dibuat oleh Madam Rosa dan Olivia. Mosaik nomor 3 dibuat oleh Alora dan Madam Rosa. Berarti ini Madam Rosa dan Alora. Siapa yang membuat mosaik nomor 2? Nah, di sini kita lihat untuk yang mosaik N1 warnanya apa? Mosaik nomor 1 warnanya apa, Khalid? Pakai warna apa aja di mosaik nomor 1? Biru dan hijau. Pintar, biru dan hijau. Nuha, di mosaik nomor 3, dia menggunakan warna apa? Kuning dan biru. Nah, dari mosaik nomor 1 dan 3, Nuha, yang sama warna apa? Biru. Biru, pintar sekali. Jadi di sini bisa kita ketahui di sini. Di N1 tadi kan ada Madam Rosa dan Olivia. Salah. Di mosaik nomor 1 itu ada Madam Rosa dan Olivia. Di nomor 2 di nomor 3 itu ada Alora dan nggak kelihatan putih. Di nomor 3 itu ada Alora dan Madam Rosa. Aryo, nama siapa yang sama di sini? Aryo, dari yang mosaik pertama dan mosaik ketiga. Yang sama namanya siapa? Madam Rosa. Nah, dari situ berarti kita bisa tahu adik-adik. Tadi kan katanya Nuha yang sama adalah warna biru. Berarti kita sudah tahu nih satu clue. Yang mengerjakan mosaik warna biru adalah Madam Rosa. siapa? Madam Rosa, pinter sekali. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau soal cerita itu kita tidak bisa langsung tahu jawabannya tanpa menelaah dulu arti soalnya. Kita harus menelaah dulu soalnya, baru kita paham. Kalau paham, kita bisa mengerjakan maunya soal seperti apa. Nah, di sini penjelasannya seperti ini. Mosaik mana yang ikut serta dalam pembuatannya oleh Madam Rosa? Tadi sudah diketahui bahwa Madam Rosa sama-sama mengerjakan mosaik nomor 1 dan nomor 3. Nah, ubin warna apa yang dipakai Madam Rosa? Tadi bisa dibantuin sama Nuha. Ubin warna biru. Nah, pada mosaik nomor 1 dan nomor 3, warna umum adalah warna biru, yaitu yang dikerjakan oleh Madam Rosa. Seperti yang kita bahas barusan. Selanjutnya, siapa yang menata mosaik berwarna hijau? Berwarna hijau itu berarti yang mosaik nomor 2. Kenapa dibilang mosaik warna hijau? Karena di nomor 2 ini kan masih banyak yang kosong nih. Belum ada mosaik yang tertempel. Yang tertempel di sini itu hanya mosaik berwarna hijau. Berarti nomor 2 ini tidak dikerjakan oleh 2 orang seperti yang mosaik nomor 1 dan 3. Dia hanya dikerjakan oleh 1 orang, yaitu orang yang mengerjakan mosaik warna hijau. Nah, siapakah itu? Mosaik pertama dibuat oleh Madam Rosa dan Olivia. Jadi Olivia bekerja dengan ubin warna hijau. Tadi kan diketahui Madam Rosa, dia sama-sama mengerjakan 1 dan 3 dan dia diketahui mengerjakan warna biru. Di N1 tadi Madam Rosa bekerja dengan Olivia. Berarti bagian hijaunya ini adalah dikerjakan oleh Olivia. Berarti jawaban itu juga bisa kita gunakan untuk menjawab bahwa mosaik kedua itu dikerjakan oleh Olivia. Dari soal ini, adakah yang mau ditanyakan dulu?
Belum ada? Kalau belum ada, oke, kita lanjut ke latihan berikutnya. Di sini Mr. Trudy, Don, dan Queen menghiasi salah satu dinding rumah dengan sebuah gambar. Dan masing-masing dari mereka hanya menggambar dengan satu warna. Jadi, Mr. Rudy satu warna, Don satu warna, dan Queen satu warna seperti yang barusan menempelkan mosaik. Diketahui bahwa Mr. Trudy melukis sebelum Don dan dia tidak menggunakan warna kuning. Berarti di sini kan ada 3 gambar nih. Dia menggunakan tumpukan seperti yang tadi numpuk ubin. Caranya sama dengan seperti itu. Di sini Mr. Trudy sudah jelas dia tidak menggunakan warna kuning. Berarti yang kuning paling belakang ini tidak mungkin dia gambarnya Mr. Trudy. Pertanyaannya, siapa yang menggambar siapa yang menggambar apa di gambar ini? Awan maksudnya. Selanjutnya, pertama, matahari kuning digambar, lalu awan biru karena awan menutupi sebagian matahari, dan yang terakhir adalah petir oranye tergambar karena berada di atas awan. Nah, maksudnya gambar yang pertama digambar adalah gambar matahari ini karena dia eh, di belakangnya awan. Kenapa kita tahu dia di belakangnya awan? Ada garis tepi atau gambar dari matahari yang tidak terlihat dan tertutup oleh gambar awan. Begitu juga dengan yang petir. Kenapa kok kita tahu petir di gambar paling belakang? Karena ada sebagian daerah gambar awan ini yang tertutup oleh petir oranye. Mungkinkah Mr. Tudi menjadi orang terakhir yang melukis? Mr. Tudi tidak bisa menggambar yang terakhir karena menurut syarat dia menggambar sebelum Don. Di sini ada kalimat yang menunjukkan Mr. Trudy melukis sebelum Don. Jadi apa itu namanya yang kuning tidak mungkin karena ada kalimat tidak menggunakan warna kuning. Sedangkan Mr. Trudy juga dinyatakan dia menggambar sebelum orang lain, berarti pasti ada orang lain atau pasti ada gambar lain setelah yang digambar Mr. Trudy. Berarti di sini yang melukis awan adalah Mr. Trudy. Begitu ya. Mr. Trudy menggambar awan yang berwarna biru. Dari soal ini, adakah yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, silahkan boleh mengerjakan di platform. Arya masih belum bisa ya? Iya, masih belum bisa. Oh, oke. Bentar, bisa tanyakan. Coba di refresh Aryo. Aryo, tahu caranya nge-refresh? Ya, sebentar. Oke. Gede refresh. Apakah sudah bisa, Aryo? Sudah bisa, Miss. Oke, sip. Alhamdulillah. Kerjakan yang 1 sama 2 apa 2? Mengerjakan yang 2 dulu boleh. Kalau Aryo mau mengerjakan dari 1 dulu juga nggak apa-apa. Yang 1 tadi gampang kok, cuma kayak survei gitu, soalnya cuma 2, Aryo.
Miss, bagian 2 yang ini Ya, ya? yang mana? Boleh share screen? Tunggu. Atau kalau pakai device lain boleh diperlihatkan ke kamera? Gambar-gambar, iya benar. Maksudnya apa gitu? Miss. Jadi kalau di situ ada istilah gambar ekstra itu berarti gambarnya paling berbeda dibandingkan dengan gambar yang lain. Itu ya adik-adik ya. Contoh di situ ada gambar yang warnanya tiga-tiganya hijau semua. Ada yang berbeda warna kuning satu. Berarti di situ yang warna ekstra adalah yang nomor satu. Begitu ya? Nomor satu. Yang kuning satu itu. Maksudnya begitu. Jadi ekstra itu yang paling berbeda di antara teman-temannya yang lain. Kalau sudah yang satu, lanjut kedua. Lanjut kedua, Arya. Silahkan. Kalau ada yang kurang jelas, soalnya juga boleh ditanyakan ke Miss Lisa. Miss, ini maksudnya apa ya? Yang nomor Yang masih nomor 2 bagian 1. Nomor 2 bagian satu. Yang gambar ekstra itu ya? Iya. Nah, jadi seperti yang Miss Lisa jelaskan barusan, di situ kan yang ditanyakan gambar ekstranya itu yang mana? Gambar ekstra yang dimaksud di soal adalah gambar yang paling berbeda di antara gambar-gambar yang lain. Jadi di situ kan ada 4 gambar. 3 gambar yang awal itu warnanya hijau semua. Sedangkan gambar terakhir adalah gambar berwarna kuning. Berarti di situ yang paling berbeda yang warna apa? Nuha. Makasih, Miss. Oke, itu jawabannya, Nuha. Yang paling berbeda di antara gambar-gambar yang lain. Yang ini maksudnya apa, Miss? Nomor Pilih berapa? nomor 4. Nomor 4. Oke, Miss Lisa lihat dulu. Nomor 4, pilih bentuk yang berbeda dari segitiga hanya dalam satu hal. Maksudnya begini, di sini kita itu belajar mengerjakan perbedaan dari satu gambar-gambar atau urutan. Nah, di sini yang membedakan itu ada bentuknya, warnanya, atau ukurannya. Nah, sekarang yang ada di gambar soal itu adalah segitiga, bentuknya segitiga, warnanya kuning, dan ukurannya kita bilang besar. Nah, sekarang yang diminta soal adalah yang berbeda dengan segitiga hanya dalam satu hal. Berarti hanya berbeda bentuknya saja, hanya berbeda ukurannya saja, atau hanya berbeda warnanya saja. Sebagai contoh, di situ ada segitiga kecil, gambar pertama, segitiga kecil berwarna hijau. Dia berbeda apanya saja dengan gambar segitiga yang ada di soal Arya. Ukuran, warna. Hmm? Nah, berarti dia berbeda dalam dua hal. Dia berbeda ukurannya, juga berbeda warnanya. Berarti kita pilih atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Paham ya, Arya ya? Paham, Miss. Oke, sip. Yang lain kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan Miss Nisa.
Yang nomor berapa, Halid? Yang 5, Mas. Nomor 5 ya? Hmm. Oke, nomor 5, Miss Lisa lihat dulu. Di situ ada pilih bentuk yang berbeda dari lingkaran hanya dalam dua hal. Nah, kalau yang ditanyakan Arya tadi, perbedaannya hanya satu hal. Warnanya saja, bentuknya saja, atau ukurannya saja. Nah, kalau di soal yang ditanyakan oleh Khalid, itu berbedanya dalam dua hal, Khalid. Boleh warna dan bentuknya berbeda, boleh ukuran dan bentuknya berbeda, boleh juga ukuran dan warnanya yang berbeda. Jadi yang membedakan dua hal, Halid. Sekarang, kalau Miss Lisa tanya, itu kan ada gambar lingkaran berwarna kuning, ukurannya besar. Kita ambil contoh untuk gambar yang pertama di jawaban, Halid. Ada segitiga berwarna kuning, ukurannya besar juga ini, Halid. Nah, menurut Halid, yang berbeda apanya gambar segitiga ini dengan lingkaran yang ada di soal Halid? Ukur. Ukurannya sama-sama besar. Warnanya sama atau tidak? Sama. Sama. Kalau bentuknya berbeda atau sama? Berbeda. Nah, berarti yang berbeda hanya satu saja, yaitu bentuknya saja. Satu lingkaran, satunya segitiga. Berarti, Halid, nomor 1 itu menjadi jawaban kita atau tidak? Dia hanya mempunyai satu perbedaan. Dia jawaban kita atau tidak? Tidak. Oke, pintar. Jadi nggak usah diklik. Selanjutnya boleh diklik kalau memang persegi ukuran kecil berwarna ungu memang jawaban, boleh diklik. Kalau bukan, jangan diklik juga. Ya, Halid ya? Oke. Kan dua. Coba lagi. Untuk pengerjaan sepertinya adik-adik punya dua kesempatan. Jadi jika sekali salah, ada notifikasi salah, itu masih punya satu lagi kesempatan untuk jawab. Kalau udah dua kali sudah tidak bisa. Miss, kalau udah selesai, Ya, gimana, Miss? sudah selesai bagian 2? Sudah. Oke. Ada yang salah, Adinda? Atau benar Ada, semua? ada karena tadi kurang teliti. Kurang teliti. Oke. Next time lebih teliti ya, Adinda ya? Iya, Oke, tunggu teman-temannya ya, Adinda ya. Miss. Miss, kalau yang nomor Ya. 6, yang nomor 6 itu maksudnya gimana ya? Nomor 6, sebentar, bisa lihat dulu. Nomor 6. Nah, di sini pilih bentuk yang berbeda dari persegi panjang dalam 3 cara. Tadi kalau yang ditanyakan Arya berbedanya satu cara atau satu hal. Yang ditanyakan Halid 2 hal. Nah, yang ini 3 hal yang membedakan. Jadi semuanya berbeda. Baik ukuran, warna maupun bentuknya berbeda semua. Yang mana? Misalkan kita lihat yang gambar pertama ya, Dek. Gambar pertama ada segitiga kecil berwarna kuning. Nah, apakah bentuknya dia sama dengan gambar di soal? Tidak. Tidak. Ukurannya apakah sama? Tidak.
Warnanya apakah sama? Tidak. Nah, berarti dia dibedakan oleh 3 hal atau 3 cara atau 3 sifat atau 3 fitur. Bahasanya macam-macam. Jadi, apakah gambar pertama tersebut adalah jawaban yang benar? Iya. Ya, pintar sekali. Karena dia dibedakan oleh 3 hal atau 3 cara dengan gambar yang ada di soal. Jadi, salah satu jawabannya itu adalah yang pertama. Berikutnya silahkan dicek. Dibedakan oleh apanya saja, bentuknya saja, warnanya saja, atau ukurannya saja, atau ketiga-tiganya. Kalau memang dibedakan oleh 3 hal, berarti dia adalah jawaban yang benar. Makasih, Miss. Oke, sama-sama. Miss, yang nomor Ya, 8, contohnya yang mana? nomor 8, bentar. Nah, di sini berapa banyak maksudnya angka itu gambar, berapa banyak gambar yang berbeda dari segitiga biru dalam satu cara. Segitiga biru itu berarti yang gambar nomor 4. Oh, iya. Jadi dari segitiga itu yang fokusnya kita ke segitiga biru. Nah, yang berbeda dengan segitiga biru ukuran kecil itu dengan satu cara atau satu hal yang gambar mana saja. Ada berapa banyaknya? Kalau yang 3 cara dimasukin yang kedua cara apa gimana? Kalau yang 3 cara berarti tidak usah. Kalau satu cara berarti masuk ke atas, kalau 2 cara masuk ke bawah. Kalau yang nomor 7, Iya, nomor 7, tentukan, itu maksudnya tentukan gambar mana, Halid. Tentukan gambar mana yang berbeda dari persegi dalam satu cara dan gambar mana yang berbeda dari persegi dalam beberapa cara. Nah, di situ kan ada banyak gambar, Halid. Di bawahnya gambar-gambar itu ada 3 kotak. Masing-masing kotak itu ada keterangannya berbeda dalam satu ciri. Yang kedua berbeda dalam 2 ciri. Yang ketiga berbeda dalam 3 ciri. Nah, kalau gambarnya itu berbeda dalam satu ciri dengan gambar persegi kecil warna biru di soal, itu adik tarik ke bawah ke kolom yang berbeda dalam satu ciri. Begitu juga berikutnya. Jika ada gambar yang memiliki 2 perbedaan dengan gambar yang ada di soal, itu ditarik ke kolom yang tengah. Kalau perbedaannya ada 3, ditarik ke kolom yang paling kanan. Ditarik ya gambarnya ya. Berbeda dalam satu ciri. ini beda. Berarti yang kalau satu ciri ya warnanya saja, ukurannya saja, atau bentuknya saja. Eh,
Miss yang nomor 8 Ya, udah nomor dijawab, 8. dua, Nom- tapi masih tetap salah. Nomor 8 berarti kalau masih tetap salah, antara memang eh, pilihannya kurang benar atau ada lebih dari dua jawaban. Atau memang hanya satu. Jadi kalau yang model seperti nomor, oh, yang anu ya, yang mengisi itu ya nomor 8 ya. Ya, yang mengisi. Yang mengisi. Salahnya bagaimana deh? Boleh share screen. Sudah. Itu di mute, Miss. Maaf. Jadi kalau ada dua kotak jawaban, dua-duanya harus diisi Aryo. Kalau hanya diisi satu, itu terhitung salah. Meskipun jawabannya Aryo sebenarnya benar. Jawabannya Aryo kurang satu berarti di situ. Tadi udah dijawab yang bawah sini. Apa Sudah. ditambahin? Ya, Apakah sudah dijawab? Yang bawah? Itu masih udah. kosong. Ari. Tadi salah jadi dihapus. Oh, saya jadi dihapus. Oke. Kesempatannya hanya satu kali salah tapi Aryo. Miss, Ya, yang nomor 8 itu maksudnya gimana ya? nomor 8 yang barusan. Nah, jadi di situ berapa banyak angka itu maksudnya berapa banyak gambar. Jadi yang kalimat yang atas atau soal yang pertama itu maksudnya berapa banyak gambar yang berbeda dari segitiga biru dalam satu cara. Segitiga birunya itu yang gambar nomor 4. Kalau yang nomor 2-nya, yang pertanyaan keduanya? Berapa banyak bentuk yang berbeda dari lingkaran oranye dalam dua cara? Berarti gambar yang kelima, lingkaran oranye. Ada berapa gambar atau berapa objek yang berbeda dengan lingkaran gambar nomor 5 itu yang membedakan dua cara atau dua hal? Oke, Miss. Makasih ya. Oke, sama-sama.
Adinda tadi yang sudah selesai, boleh dilanjutkan bagian 3, Adinda? Oke, Miss. Oke. Miss yang nomor Ya, 8 gimana? nomor 8 itu eh, segitiga biru yang dimaksud adalah gambar nomor 4 dari kiri. Sedangkan lingkaran oranye yang dimaksud adalah gambar nomor 5. Jadi soal atau kalimat yang pertama itu cari gambar lain yang memiliki satu perbedaan dengan gambar nomor 4. Kalau yang soal kedua atau kalimat kedua, cari gambar yang berbeda dengan gambar nomor 5 dalam dua hal atau dua cara. Begitu ya, Dek? Yang nomor 10 maksudnya gimana, Hmm, Miss? Nomor 10. Bentar, bisa lihat dulu. Nomor 10. Ahmad dan bentar, tadi. Ahmad dan Ayu memberikan jawaban-jawaban ini untuk tugas mencari angka ekstra. Pilihlah semua jawaban yang benar dari Ahmad dan Ayu. Di situ ada angka 6, 12, 3, dan 8. Bilangan 3 yang ekstra, oh, maksudnya ini disuruh memilih kalimat yang benar. Kalau kalimat yang benar itu diklik. Jawabannya boleh lebih dari satu, Aryo. Bilangan 3 yang ekstra, maksudnya di situ dari keempat angka itu, 3 merupakan bilangan ekstra, alasannya karena semua bilangan lainnya habis dibagi 3. Habis dibagi 2. Dan 3 tidak habis dibagi 2. Itu alasannya. Apakah kalimat tersebut benar? Kalau benar dicentang, kalau tidak jangan. Maksudnya ekstra tuh apa?
Miss? Ekstra itu paling beda, Oh, paling beda. Yang sudah selesai bagian 2 boleh dilanjutkan ke bagian 3. Kalau ada soal yang kurang jelas, silakan ditanyakan.
Miss, yang bagian Ya, 3 nomor 7 bagian gimana? 3 nomor 7 sebentar. 3 nomor 7. Itu seperti game Sudoku, pernah dengar yang mengisi angka, eh, jumlah dan barisnya dihitung dengan aturan tertentu? Pernah tahu? Enggak pernah, Miss. Nggak pernah ya. Jadi begini, di situ yang baris horizontal yang atas itu kan ada angka 3, 5, 4. Nah, yang baris kolom paling kiri itu ada angka 2, 6, 9. Nah, caranya adalah cari penjumlahan supaya sebentar, mesti saya amati dulu. Di sini. Oh, jadi polanya kita menghitung ke bawah, menghitung kolomnya. Jadi nanti kolom yang pertama, kalau boleh Miss Lisa tahu jumlahnya ada berapa? Kolom itu yang vertikal. Eh, Ada berapa? yang vertikal. Vertikal tuh yang garis miring. Vertikal itu yang tegak. Jadi kolom pertama itu baris 1, 2, 3, 4 yang ke arah bawah, yang paling kiri. Kalau dijumlahkan berapa? 269. Nah, 269 kalau dijumlahkan hasilnya berapa? Ditambahin Dijumlahkan semua 2 tambah 6 tambah 9. Kalau 17. nah 17 nanti ke sampingnya itu berbeda dua-dua.
Adakah yang sudah selesai? Tinggal 3 lagi, Miss. Oke, semangat. Miss, untuk yang Ya, nomor 7 yang 3 itu saya masih heeh. bingung. Jadi clue-nya ya, Miss Lisa kasih clue. Silahkan dicatat atau di otak-atik di di komputer kalian. Jadi clue yang pertama itu 6 ditambah 3 sama dengan 9. Clue yang kedua, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ketemu? Kalau kalau takut lupa ditulis nggak apa. Jadi clue yang pertama, 6 ditambah 3 sama dengan 9. Clue yang kedua, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Dan yang terakhir adalah 9 ditambah 4 sama dengan 13. Coba tempatkan di mana? Oke, terima kasih, Miss. Oke. Miss, yang nomor 7 itu Ya. Mm-mm. eh aturannya kayak gimana? Tadi yang Miss Lisa bilang tadi, silahkan di otak-atik. Jadi itu ada selisih gitu. Per kolomnya, per barisnya itu ada selisih. Kalau game zaman dulu itu ada namanya Sudoku. Jadi dia mencari jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, clue yang Miss Lisa berikan barusan, eh, 6 ditambah 3 sama dengan 9. Lihat polanya ya, 6 tambah 3 sama dengan 9. 2 tambah 5 sama dengan 7. 9 tambah 4 sama dengan 13. Coba tempatnya di mana? Itu clue dari Miss Disa. Hmm. Oke, Miss. Oke.
Enggak. Nomor 7 gitu. Nah, nomor berapa? 7. Nomor 7 itu mengisi angka dengan aturan baris dan kolom tertentu. Nah, clue dari Miss Lisa, isi yang pertama itu adalah yang kita kerja dari kiri dulu ya. Itu 6 ditambah 3 sama dengan 9. Coba lihat gambarnya. Polanya nanti ketahuan. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Terus kita geser ke kanan. 2 tambah 5 sama dengan 7. Geser lagi ke kanan. Yang paling ujung L itu adalah 9 ditambah 4 sama dengan 13. Coba Nih, sebar atau gimana? ini kan bisa Kurang jelas kali suaranya. putus-putus. Jadi nanti 3 clue yang Miss Lisa kasih tersebut silahkan ditempatkan di kotak-kotak yang ada. Ini kucingnya lucu, Adinda. Siapa nama kucingnya, Dinda? Namanya Kiko. Oh, Kiko, cowok berarti. Iya. Oke, Miss Lisa, selesaikan dulu untuk platformnya ya. Kalau misalkan masih penasaran, mau dilanjut setelah course, nggak apa-apa. Tadi Arya yang pertama juga sudah ya, Dek ya? Sudah, Tadi Miss. sempat ketinggalan. Oke, sip. Jadi, eh, untuk kerja di platform, boleh dikerjakan di luar kelas. Setelah selesai kelas nanti, kalau masih penasaran dengan jawaban yang benar, boleh dilanjut. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, boleh kita review sebentar ya. Hari ini kita belajar apa saja untuk materi pertama ini? Ada yang diingat? Halid belajar apa aja hari ini? Yang Halid ingat satu aja. Halid? Oke. Halid mungkin sedang tidak. Nih, Halid ada. Halid, bisa nyalakan mikrofonnya, Dek? Hari ini kita belajar apa yang Halid ingat satu aja. Belajar? Matematik. Iya, belajar matematika. Tentang apa, Halid? Tentang yang Halid ingat tentang apa? Ada yang diingat, Halid? Satu aja. Coba kasih tahu Miss Lisa yang Halid paling ingat. Hari ini kita belajar apa? Oke, boleh dibantu, Nuha. Mungkin Halid tidak belum bisa menyalakan mikrofon. Nuha boleh bantu Miss Lisa mengingat hari ini kita belajar apa saja. Nuha satu saja. Yang Nuha ingat. Belajar tentang kayak penjumlahan dengan cara Hmm? cepat, pengurangan dengan Iya. cara cepat. Oke. Terus selain belajar trik pengurangan dan penjumlahan cara cepat, Adinda belajar apa lagi kita hari ini? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Oke. Aryo, ada yang Aryo ingat lagi belajar apa hari ini? Mungkin yang Aryo ingat dari platform mungkin atau dari materi yang bisa berikan. Ada yang Aryo eh, merasa paling seru atau yang paling Aryo ingat materi apa Aryo? Apa ya? Sebentar. Yang bingung, Miss. Bingung. Yang buat Aryo bingung materi yang mana, Dek?
Bingung materinya apa aja. Oh, oh, bingung materinya apa aja. Nah, yang paling akhir Arya kerjakan deh, yang di platform tentang apa itu? Tentang logika. Tentang apa? Tentang logika. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang trik penjumlahan dan pengurangan cara cepat. Selanjutnya kita juga benar kata dia mengenali pola atau urutan. Jadi apa itu namanya urutan suatu penempatan objek atau gambar atau benda. Misalkan tadi contohnya ubin, itu kita mempelajari itu hari ini. Dan untuk fitur-fitur atau hal atau sifat yang membedakan antara objek-objek itu hari ini kita belajar tiga yaitu bentuk, warna, dan ukuran. Selanjutnya, untuk materi kedua atau lesson kedua kita akan belajar dengan materi-materi yang lebih seru lagi, dengan latihan-latihan yang lebih seru lagi. Sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang mau ditanyakan dari adik-adik? Ada atau tidak? Oh, tidak ada katanya Dinda. Oke, kalau tidak ada, mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi minggu depan di hari dan jam yang sama, yaitu hari Kamis jam 7 malam. Lebih semangat lagi belajarnya dan lebih teliti. Itu yang paling penting dalam mengerjakan soal matematika harus teliti. Oke? Terima kasih semuanya untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Selamat malam, Terima Miss. kasih ya. Nangis. Ya, Miss. Terima kasih kembali. Iya.